Baik anak-anak, untuk sesi video kami yang kedua akan kami jelaskan apa itu tauhid. Tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa itu harus bisa kita pahami. Artinya apa? Kalau kita itu beragama dan kita tidak mengenal Tuhan, artinya kita tidak bertauhid. Jadi fungsinya tauhid itu adalah untuk mengenal Tuhan. Sebagaimana ungkapan atau hadis qudsi yang sering disampaikan oleh para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, untuk bisa bertauhid, untuk bisa berketuhanan yang Maha Esa, kita harus kenal dulu siapa diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya itu siapa? Nah, ini adalah salah satu kunci untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Sebab di dalam diri kita manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasad atau jasmani. Unsur jasad atau jasmani itu yang mana? Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah jasad kita atau jasmani kita. Itu unsur yang pertama. Terus unsur yang kedua itu adalah unsur rohani. Unsur rohani itu adalah yang ada di dalam jasad kita ini. Rohani itu adalah yang ada di dalam jasad kita ini. Nah, yang ada di dalam jasad kita itu namanya rohani atau ruh. Nah, ruh inilah yang menggerakkan seluruh aktivitas jasad kita ini. Jadi sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya itu adalah bukan yang jasad yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, tetapi adalah diri kita yang sesungguhnya itu adalah yang rohani itu, yang ruh. Di mana rohani itu adalah merupakan milik Allah, milik Tuhan, titipan Tuhan. Jadi roh itu adalah tiupan dari Allah. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada waktu proses pembuatan manusia, pada proses penciptaan manusia, roh itu adalah ditiupkan oleh Allah saat kita masih di kandungan orang tua kita, saat di kandungan ibu kita. Pada waktu itu dijelaskan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku itu adalah Tuhanmu? Maka roh saat di dalam kandungan itu adalah menjawab, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhanku. Penjelasannya adalah pada waktu kita mau ditiupkan di janin itu kita sudah dijanji oleh Allah, sudah ditemukan dengan Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawab sang roh adalah bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhanku. Berarti kita, rohani kita itu adalah sudah kenal dengan Tuhan. Tetapi setelah kita terlahir ini ternyata melupakan. Bahkan banyak yang lupa terhadap Tuhan itu sendiri. Padahal kita saat ditiupkan kita itu sudah kenal dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi begitu kita terlahir ke dunia, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, saat di SMP ini banyak yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran pagi ini bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan. Kata kuncinya adalah kita harus mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan diri kita yang sesungguhnya adalah bukan yang dari jasad, bukan jasad yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, tetapi diri kita yang sesungguhnya adalah yang di dalam diri kita atau rohani kita ini. Lah, rohani kita inilah, ruh yang ada di dalam diri kita inilah sambung atau menyatu dengan Sang Pencipta, terhubung dengan Sang Pencipta. Kalau rohani itu terhubung atau menyatu dengan Sang Pencipta, berarti itulah kondisi tauhid atau kondisi cara kita mengesahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi artinya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita menyambungkan rohani kita dengan Sang Pencipta. Karena roh kita ini adalah
tersambung atau terhubung dengan Allah sendiri, karena roh kita adalah asalnya adalah dari tiupan roh Allah. Jadi antara roh kita dengan Tuhan itu adalah sambung. Makanya tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah. Lah Allah menciptakan kita ke dunia ini adalah misinya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penebar rahmat, menyampaikan kebaikan kepada siapapun, baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam jagat raya dan seisinya ini. Itulah tugas manusia sebagai khalifatullah fil ard di alam jagat raya ini, untuk mengemban misi sebagai penebar rahmat, menyampaikan kebaikan kepada sesama hidup. Dan kuncinya kita bertauhid itu adalah untuk mengenalkan diri kita yang sesungguhnya, agar kita bisa sambung dengan Sang Pencipta. Dan kalau kita sudah sambung kepada Sang Pencipta, artinya kita itu bisa esa, berketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah diri kita yang sesungguhnya itu bisa menyambungkan diri dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang Maha Esa itu sendiri, sehingga seluruh aktivitas kita kalau sudah bisa sambung dengan Sang Pencipta, artinya itu adalah merupakan amalan soleh kita kepada Sang Pencipta, dan merupakan bentuk amalan ibadah, amal soleh, dan kita dikategorikan sebagai anak yang soleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.